Pemirsa, sidang replik yang dibacakan, jaksa menolak nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terkait perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Sore ini kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas Republik Indonesia, ada Pak Yusuf Warshim. Selamat sore Pak Yusuf, apa kabar? Halo, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Pak Yusuf Warshim. Ya, selamat sore dengan siapa? Delti. Dengan Syafa di studio. Pak Yusuf, apa kabar? Iya, alhamdulillah. Kabar baik, salam sehat. Baik. Dan Pak. Ya, baik Pak Yusuf, sidang kasus obstruction of justice ini hampir selesai. Bagaimana tanggapan Anda setelah melihat jalannya persidangan sejak awal hingga hari ini sudah memasuki sidang replik dan selangkah lagi menuju putusan hakim? Baik, jadi sidang perkara obstruction of justice ini kami terus pantau, 6 terdakwa itu sudah dilakukan pemeriksaan. Kami sih melihatnya semuanya sudah sesuai dengan apa yang dihasilkan di dalam penyidikan. Itu tentu yang menjadi kewenangan Kompolnas sebagai pengawas fungsional eksternal Polri. Bagaimana mekanisme dalam sidang, tentu kewenangannya ada pada hakim. Jaksa sendiri telah membuat satu konstruksi dakwaan dan tuntutan sebagaimana telah kita dengar dan kita saksikan. Tentu kita berharap bahwa dengan kemerdekaan hakim, apa yang selama ini menjadi tuntutan agar kasus ini dituntaskan setuntas-tuntasnya, jangan ada yang ditutupi. Kami kira di dalam proses persidangan ini semuanya sudah terungkap, tinggal kita tunggu bagaimana vonisnya seperti apa yang akan diputuskan oleh hakim. Tentu ini menjadi kewenangan hakim. Tapi dari konstruksi dakwaan dan tuntutan itu selaras dan semakin kokoh apa yang menjadi hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu. Ya, Pak Yusuf, jaksa menolak semua pledoi yang disampaikan terdakwa. Sejauh ini apa yang menjadi catatan penting Kompolnas setelah melihat jalannya sidang hingga hari ini? Ya, kami melihat bahwa apa yang dihasilkan itu yang paling penting. Apa yang dihasilkan oleh penyidikan pihak kepolisian itu diperkuat dan diungkapkan pembuktiannya. Nah, kalau menurut versi konstruksi dakwaan dan tuntutan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan. 6 terdakwa itu telah melakukan yang disebut perintangan penyidikan, walaupun delik yang diterapkan di sini kan lebih banyak yang memberatkan itu undang-undang ITE. Walaupun demikian ini kan konstruksi tuntutan dari jakwa. Namun sebelum ada putusan dari majelis hakim, tentu karena ajas peradilan pidana kita itu salah satunya adalah ajas praduga tidak bersalah, tentu apa yang menjadi tuntutan jaksa ini pembuktian terbukti secara sah dan meyakinkannya itu kita tunggu vonis hakim. Hanya sudah kami lihat on the track proses persidangan dengan perkara obstruction of justice ini. Baik, Pak Yusuf, salah satu poin yang mengemuka dalam persidangan obstruction of justice ini adalah terkait relasi kuasa yang disebut-sebut sangat subur di tubuh kepolisian. Kemudian jaksa juga menyayangkan bahwa para terdakwa ini tidak bisa menolak perintah dari atasannya yakni Verdi Sambo. Bagaimana pengamatan Kompolnas sejauh ini terhadap hal tersebut? Iya, konstruksi konstruksi norma bagaimana mengatur
pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh setiap anggota Polri, baik dia sebagai atasan maupun sebagai bawahan. Ada norma yang mengatur itu, yang di dalam rumusan normanya itu ada dalam kode etik profesi. Itu dituntut selain daripada profesional, proporsional, dan prosedural. Ketiga hal itu dilaksanakan dengan menggunakan standar etika profesi Polri. Di dalam standar etika profesi Polri itu tidak asal Bapak senang apa yang menjadi atasan, sekalipun itu yang dia perintahkan atasan itu bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma susila, bawahan bisa mengkoreksinya. Mengkoreksinya itu apabila dia tidak mampu, ketika itu bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma susila, sebagai bawahan dapat menyampaikan, melaporkan kepada atasannya atasan. Nah, kalau atasannya atasan Kadipropam, ya berarti Wakapolri, Kapolri. Nah, kan itu bagi mereka yang mau melaporkan sesuatu perintah yang bertentangan itu, mereka itu dilindungi, wajib dilindungi oleh atasannya atasan. Ini terjadi apabila di dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri itu mengedepankan sekali lagi profesionalisme, proporsional, dan prosedural. Apabila ketiga hal ini tidak dijalankan, ya akibatnya relasi kuat itu menjadi melakukan satu perbuatan yang tidak sah, baik itu menurut keabsahan hukum maupun perbuatan yang tidak patut menurut standar etik. Jadi tidak soal relasi kuasa, ada standar etika profesinya sudah dibangun di situ. Kalau itu bertentangan, dapat menyampaikan, dapat melaporkan kepada atasannya atasan. Tapi kan itu tidak dilakukan, itu masalahnya. Lalu berkaca pada kasus ini Pak Yusuf, ke depan evaluasi seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh tubuh Polri, termasuk peran Kompolnas di dalamnya agar peristiwa serupa tidak terulang, yakni terkait relasi kuasa, kemudian juga ketidakmampuan bawahan tidak mematuhi perintah atasannya yang melawan hukum. Betul. Jadi organisasi Polri itu kan hierarki. Nah, dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian yang dilaksanakan oleh anggota Polri, baik itu pimpinan maupun bawahan, itu dalam kerangka hierarki itu ada atasan dan ada bawahan. Maka pertama, peran pimpinan di dalam memberikan arahan, petunjuk, mengendalikan, membina, dan mengawasi anggotanya itu sangat penting. Nah, yang terjadi dalam kasus 8 Juli yang dilakukan oleh FS dan terdakwa obstruction of justice ini kan ada pimpinan yang melakukan pelanggaran, dan pelanggaran itu diperintahkan kepada anggotanya juga. Ya ini, padahal peran pimpinan itu sangat penting. Yang kedua, penguatan pengawasan etika profesi. Ini harus terus diperkuat di dalam pelaksanaan tugas yang itu organisasinya secara hierarki, maka penguatan pengawasannya itu ya harus dari pimpinan. Nah, kalau penguatan pengawasan etika profesi itu mengalami pelemahan di tubuh pimpinan seperti kasus Verdi Sambo ini, ya seperti ini akibatnya. Itu barangkali untuk terus kami awasi dan kami pantau, akan terus kami berikan masukan-masukan dalam rangka terus memperbaiki apa yang menjadi tugas Kompolnas sebagai pengawas fungsional eksternal Polri. Begitu. Baik, Pak Yusuf, salah satu terdakwa dalam kasus ini yakni Irfan Widianto menjadi satu-satunya anggota Polri yang menjadi terdakwa yang belum menjalani atau menerima sanksi etik. Tanggapan Anda, Pak Yusuf? Ya, kami sudah mendapatkan informasi dan data-data. Tentu kami sebagai pengawas fungsional telah memberikan saran dan masukan agar semuanya diperlakukan sama sebagaimana
ajas penegakan hukum kita yang dianut di dalam konstitusi, equality before the law, kesamaan di depan hukum itu semestinya diterapkan kepada semua anggota ataupun oknum-oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Namun kami sendiri juga sudah mendapatkan data dari informasi ada pertimbangan-pertimbangan penting yang itu menurut internal Polri menunggu proses pemidanaan proses persidangan ini selesai karena terkait dengan adanya keterkaitan bukti-bukti dalam perkara kode etiknya dan perkara pidananya. Sepertinya seperti tapi terus kami pantau, tentu idealnya semua orang, semua anggota polisi yang itu memiliki kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, sebagaimana ajas equality before the law itu. Baik, Pak Yusuf, kembali kepada jalannya sidang yang saat ini sudah berjalan sampai pada agenda sidang replik. Setiap atau masing-masing terdakwa dituntut dengan hukuman yang berbeda-beda seperti Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria 3 tahun, kemudian Cuk Putranto dan Baikuni 2 tahun, sementara Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto 1 tahun. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Yusuf? Iya, dalam hukum itu ada satu ajas kepada yang berbeda diterapkan berbeda, kepada yang sama diterapkan yang itu sama. Jadi dalam hal ini 6 terdakwa ini kan masing-masing memiliki peran masing-masing, sehingga peran masing-masing itu dituntut pertanggungjawaban hukumnya berdasarkan peran masing-masing. Nah, walaupun yang kami lihat sebenarnya memang dari sejak awal konstruksi hukum yang disangkakan oleh penyidik itu kan tidak semuanya sama yang dilakukan oleh oleh penyidik. Nah, jadi sehingga apa yang dihasilkan oleh penyidik ini itu yang dikonstruksi oleh jaksa penuntut umum. Karena kan ketika dia dinyatakan berkas lengkap P21, tentu jaksa akan melakukan penguatan. Jadi kami melihat memang dari sejak awal persangkaan kepada 6 terdakwa ini berbeda, maka itu tadi ajasnya pada yang berbeda diterapkan berbeda, pada yang sama diterapkan yang sama. Jadi tergantung peran masing-masing yang kami lihat sehingga pertanggungjawaban hukumnya juga berbeda-beda. Begitu. Ya, Pak Yusuf, setelah mengamati jalannya persidangan sejak awal hingga sesaat lagi akan menuju ke vonis hakim, sebagai pihak yang sangat memahami betul ranah kepolisian, apakah vonis hakim nanti ini semestinya lebih ringan atau seharusnya lebih berat dari tuntutan jaksa terhadap para terdakwa dalam kasus ini? Iya, ya kalau hukum itu kan ada dimensi keadilan. Keadilan yang lebih luas lagi kalau itu social justice, keadilan masyarakat. Nah, sungguh luar biasa dan dahsyat sekali badai peristiwa Duren 3 ini yang sebelumnya itu skenarionya itu bukan pembunuhan berencana. Karena ada obstruction of justice, ada perintangan penyidikan, ada perusakan barang bukti, pengungkapan peristiwanya menjadi kabur dan terhalang-halangi dan bahkan lama, sehingga masyarakat kita sudah paham seolah-olah Polri menutup-nutupi, sehingga Presiden harus memberikan pernyataan usut tuntas, jangan ditutup-tutupi. Kami kira ini adalah suara daripada keadilan sosial. Oleh karena itu di dalam perkara obstruction of justice ini, karena begitu besar sorotan publik, tentu kita berharap ini menjadi pertimbangan hakim, menjadi kekuatan yang bisa meyakinkan hakim, walaupun hakim memiliki kemerdekaannya, tidak bisa dipengaruhi dan tidak intervensi, tapi inilah suara keadilan masyarakat. Tentu 6 terdakwa itu dapat diberikan vonis dengan melihat bagaimana suara keadilan masyarakat itu. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas Republik Indonesia telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Salam sehat.